Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, kali ini kita akan mengenal seorang tokoh ulama besar Islam, yaitu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna dilahirkan pada tahun 1906 di Al-Mahmudiyah, yaitu salah satu desa di wilayah Al-Bukhairah, Mesir. Beliau dibesarkan di tengah-tengah keluarga orang yang berilmu. Sejak kecil, Hasan al-Banna dididik dalam lingkungan rumah tangga yang memiliki perpustakaan yang cukup lengkap. Ayahnya, yaitu bernama Al-Mukhlis Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna, beliau terkenal dengan sebutan As-Sa'ati. Hasan al-Banna memulai pendidikannya di Madrasah Ar-Rasyad. Setelah menyelesaikan dari madrasah tersebut, beliau melanjutkan pada sekolah di Damanhur dan Universitas Dar al-Ulum Kairo pada tahun 1927. Berkat kesungguhannya, Hasan al-Banna berhasil menarik hati masyarakat, menyatukan mereka dalam sebuah perkumpulan, dan menghidupkan semangat yang ada dalam dada mereka untuk menegakkan Islam. Dalam bidang tasawuf, Hasan al-Banna adalah salah seorang pengikut aliran tasawuf Syadzaliyah. Sebagai seorang ilmuwan, Hasan al-Banna banyak menunjukkan tulisan yang bersumber dari hasil ceramahnya maupun kritik-kritiknya atas pemerintahan Mesir. Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut. Pada bulan Dzulhijjah 1346 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Maret 1928, Hasan al-Banna didatangi oleh beberapa orang yang mengaku tertarik kepada kepribadian dan keuletan dakwahnya. Kehadiran Ikhwanul Muslimin tidak terlepas dari kondisi masyarakat Mesir yang kurang peduli terhadap pudarnya nilai-nilai Islam. Selain faktor-faktor tersebut, ada faktor lain yang melatar belakangi berdirinya Ikhwanul Muslimin, yaitu masalah kekacauan sistem dalam pendidikan. Dalam rangka mengadakan pembaruan, Ikhwanul Muslimin memegang 5 dasar yang kemudian menjadi doktrin pergerakan. Yang pertama, Allah tujuan kami. Yang kedua, Rasulullah teladan kami. Yang ketiga, Al-Quran undang-undang kami. Yang keempat, jihad adalah perjuangan kami. Dan yang kelima, syahid di jalan Allah adalah cita luhur kami. Konsep pendidikan Hasan al-Banna diarahkan pada pemecahan permasalahan yang muncul di antara pemikiran Hasan al-Banna. Hal ini berkaitan dengan upaya mengintegrasikan sistem pendidikan yang dikotomis di antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Berikut ini adalah aspek-aspek pendidikan dalam sistem pendidikan Madrasah Hasan al-Banna. Yang pertama, aspek intelijensi. Yang kedua, aspek pendidikan moral. Yang ketiga, aspek pendidikan jasmani dan rohani. Yang keempat, aspek pendidikan jihad. Yang kelima, aspek pendidikan politik. Dan yang terakhir, aspek pendidikan sosial. Hasan al-Banna juga menekankan organisasinya pada aspek fisik dengan membentuk pramuka atau saudara muslim nomaden. Bagian ini merupakan sekelompok anak muda yang didirikan oleh Partai Waqf di Mesir Muda. Kegiatan kelompok ini termasuk wisata berkemah dan kegiatan olahraga seperti gulat, tinju, bola basket, dan sepak bola. Selain itu, gerakan ini berpartisipasi dalam aparat khusus, suatu kegiatan yang membentuk kekuatan disiplin seperti selalu mencatat semua upaya untuk menghafal Al-Quran dan surah. Juga, para anggotanya harus menjalani tes kebugaran untuk mengetahui apakah aturan latihan diikuti atau tidak. Selain itu, menyelenggarakan kursus khusus di bidang agama, hukum, pertolongan pertama mirip dengan palang merah, dan persenjataan. Intinya adalah bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin melakukan kegiatan ke arah pembentukan orang muslim yang fundamental baik secara fisik maupun mental. Ikhwanul Muslimin juga mendirikan sekolah untuk anak laki-laki
perempuan, dan pekerja, membangun masjid, pabrik tekstil, membentuk klub amal untuk membantu orang yang membutuhkan, berbicara di toko-toko, tempat-tempat umum, pesta, dan rumah jaga, dan menerbitkan surat kabar untuk memerangi pengaruh misioneris. Selain itu, Hasan al-Banna sangat peduli dengan komunikasi publik. Dia tidak hanya mengembangkan bakat besar untuk pidatonya, tetapi juga menunjuk orang untuk menjadi juru bicara berdasarkan keterampilan berbicara di depan umum. Akhirnya, Hasan al-Banna menyelenggarakan kursus khusus tentang berbicara atau orator di depan umum. Ia mengklaim mempelajari propaganda dari contoh-contoh Eropa dan mengembangkan alat propaganda untuk saudara-saudara yang dimulai dari laporan berkala, dilanjutkan dengan jurnal mingguan, dan memuncak di surat kabar harian dan bulanan yang meniru model Rashid Ridho. Berikut ini adalah 10 wasiat Hasan al-Banna. Baik sahabat-sahabatku semuanya, itulah tadi sedikit pengenalan kita mengenai Hasan al-Banna. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.